Janganlah kalian mengamalkan sesuatu yang tanpa guru agar tidak dikuasai oleh jin yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya, apakah doa nubuat itu mengamalkan tanpa sholat itu mujarab? Jawabnya nanti. Terlebih dahulu saya akan mendoakan kalian semua yang menonton video ini, terutama untuk yang di rumah juga, untuk semuanya yang mungkin sedang kesulitan. Semoga saja kesulitannya segera dimusnahkan, dan semoga saja yang apabila sedang sakit, semoga saja segera disembuhkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisultan adi wa adil manil qudi wa adil wajhil karim wa adil kalimut tamati wa da'watil mustajab. Aqil hasani wal husaini umshil haqq ainil qudrati wa nadirina wa al-insh wal jinni wa in yaghadu ladina kafaru la yudrikunaka bil suri kama sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wa mustajabul hukmin hakim wa warithan Sulaiman alaihi salam dul arzil majid tawil umri wa syuhi al-shimati wa dihajat wa athir amwal wa ulati wa habib linasi ajmain wa taba'antil adda wa takullaha min anatan man kana hayan wa yahiqul qulu alal kafirin wa qultu qul batil wa nunazilu minal qur'an ma huwa shifaa wa la yazidu wa la yazidu illa husna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, langsung saja kita lanjut ke video ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari atas nama akun Putra Kaisar. Ya, di sini dia bertanya, apakah doanya mujarab bagi yang memakainya tidak melaksanakan sholat? Jadi ini pembahasan tentang doa nubuat ya, buat Putra Kaisar nih. Jadi begini, kenapa ilmu atau amalan yang putih itu bisa menjadi hitam atau sesat? Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang kenapa bisa menjadi hitam. Tentu saja sebenarnya yang namanya doa nubuat itu jelas-jelas diambil dari ayat Al-Quran. Ayat-ayatnya juga ayat Al-Quran juga mengandung doa-doa dari Al-Quran. Dan itu di situ banyak yang salah menggunakannya. Karena itu tadi, apabila mempunyai suatu amalan yang diambil dari ayat Al-Quran dan tidak menjalankan kewajiban sholat sama sekali, itu sangat berbahaya. Jadi setidaknya harus sholat, mengamalkan suatu amalan yang disebut doa nubuat.
Banyak sekali orang yang bilang doa nubuat itu bisa menjadi musyrik. Loh, bisa. Kenapa tidak? Karena dia sangat mempercayai sampai hingga melupakan sholatnya, melupakan kewajibannya. Itu lama-kelamaan mengamalkannya itulah yang akan menjadi sesat dan hitam di situ. Kalau dari amalannya atau dari ayatnya nggak bakal bisa hitam. Paham ya? Setidaknya kita itu mengamalkan sesuatu itu harus sholat. Karena di situ dianjurkan setidaknya untuk tambahan kita sebelum mengamalkan membaca dulu paling tidak sholawat, surat An-Nas, surat Ikhlas, surat Al-Falaq, dan yang paling utama juga kita mengirim surah Al-Fatihah untuk yang kita tuju, seperti para syekh, seperti yang paling utama lagi, jelas-jelas kita harus mengirim kepada Kanjeng Nabi kita Rasulullah SAW. Jangan lupa, saudaraku semuanya, kalian siapapun yang ingin mengamalkan doa nubuat, di situ sudah saya jelaskan, sudah saya terangkan, jangan sembarangan. Meskipun untuk tujuan apapun, jangan sembarangan. Usahakan amalan-amalan atau ayat-ayat yang dari Al-Quran yang ingin diamalkan itu tetap mengandung kesucian atau putih gitu. Dan banyak sekali orang yang mengambil dari ayat Al-Quran disalahgunakan. Contoh kecil saja, banyak sekali orang yang mencari-nyari ingin supaya mendapatkan atau disukai banyak cewek atau disukai wanita. Nah, di situ bisa disalahgunakan juga terkadang. Bukan satu dua saya mendengarnya gitu ya. Itu suatu yang tidak baik buat teman-teman semuanya ya. Jadi apabila kalian itu mengamalkan sesuatu yang diambil dari ayat Al-Quran, usahakan tetap dari ayat itu mengandung kesucian, tetap yang diamalkannya juga usahakan tetap suci, tidak disebutnya jadi abu-abu lah. Nah, karena itu usahakan untuk sholat doa nubuat tersebut, selain membacanya dalam doa tersebut, sebelumnya kan kita dianjurkan untuk sholat hajat, sholat tahajud di situ. Sholat hajatnya ini jadi sunnah tersebut sudah mendapat pahala, ditujukan dan untuk niatnya sebagai mengantarkan kita dalam mengamalkan doa nubuat tersebut. Dan doa nubuat tersebut ini yang sudah ya, yang sudah orang yang pada mengamalkan itu dibarengi dengan puasa itu sangat mujarab memang. Tapi kita juga meskipun mujarab tidak boleh berlebihan, ya kan? Tidak boleh berlebihan. Jadi di situ ya rezeki, pati, ibaratnya sandang pangan buat kita semuanya itu sudah ditata. Tapi kita setidaknya harus berusaha gitu. Kalau kita tidak mau berusaha ya kita akan tetap di bawah. Artinya kita itu
harus berusaha untuk berusaha, ikhtiar. Bukan cuma ikhtiar, bukan cuma usaha. Artinya apa? Kita dalam usaha tersebut dianjurkan untuk berdoa. Dan berdoa pun berbagai macam cara-caranya. Oke, kita nyerang es teh dulu. Kenapa sholat bisa dibilang tiangnya agama? Itu kalau diceritakan ya mungkin ya 24 jam ini belum beres gitu loh. Atau mungkin bisa sampai habis lockdown ini nggak beres-beres kalau diceritakan semuanya. Kalau yang nggak paham, teman-teman atau saudara-saudaraku semuanya, janganlah kalian mengamalkan sesuatu yang tanpa guru yang pertama. Ya. Dan apabila mengamalkan sesuatu yang diambil dari ayat Al-Quran, haruskan sholat agar tidak dikuasai oleh jin yang jahat. Dan jangan salah, dari jin Islam sendiri juga menggodanya. Artinya apa? Menggoda itu buat orang yang sedang atau mengamalkan doa-doa nubuat tersebut akan digoda. Bener-bener kuat tidak orang ini, yang supaya nanti tidak terjerumus ke langkah-langkah yang sesat. Dan harus hati-hati buat saudaraku semuanya untuk mengamalkan doa nubuat tersebut. Tidak gampang. Cukup sekian saja jawaban dari saya buat sang kaisar tadi. Semoga saja bermanfaat buat kita semuanya ya. Apabila ada kekeliruan dalam penjelasan tersebut, saya mohon maaf. Saya bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai. Saya hanya orang biasa, manusia awam. Apabila ada luput, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.